Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rahayu dari kelas C122 Akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 1022038. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Pengertian ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung secara efisien dan dapat merespon kebutuhan pelanggan yang lebih baik. ERP merupakan software yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Dan yang keempat, memungkinkan perpaduan proses, transaksi, dan kegiatan perencanaan. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan ERP. Yang pertama, Material Requirement Planning, merupakan konsep perencanaan kebutuhan material. Yang kedua, Closed Loop MRP, merupakan sederetan fungsi yang terdiri atas alat bantu penyelesaian masalah, prioritas, dan adanya rencana yang dapat diubah atau diganti jika diperlukan. Yang ketiga, Manufacturing Resource Planning, merupakan perencanaan penjualan dan operasi, antarmuka keuangan, dan simulasi analisis dari kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat, Enterprise Resource Planning, merupakan perluasan dari MRP2, yaitu perluasan pada beberapa proses bisnis diantaranya integrasi keuangan, rantai pasok, dan meliputi lintas batas fungsi organisasi dan perusahaan dengan dilakukan secara mudah. Dan yang terakhir, Extended ERP, merupakan perkembangan dari ERP yang diluncurkan pada tahun 2000 serta lebih kompleks dari ERP sebelumnya. Nah, di sini ada komponen ERP. Yang pertama, komponen ERP akuntansi dan keuangan. Yang kedua, komponen ERP produksi dan manajemen bahan-bahan. Yang ketiga, komponen ERP sumber daya manusia. Yang keempat, komponen extended ERP. Dan yang terakhir, komponen e-business. Nah, di sini selanjutnya ada manfaat ERP. Yang pertama, menawarkan sistem integrasi di dalam perusahaan, sehingga proses dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, melakukan integrasi secara global. Yang ketiga, menghilangkan kebutuhan pemutahiran dan koreksi data seperti yang terjadi pada sistem yang terpisah. Yang keempat, memungkinkan manajemen mengelola operasi dan tidak memonitor saja dan lebih mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Yang kelima, membantu melancarkan pelaksanaan manajemen rantai pemasok serta memadukannya. Yang keenam, memfasilitasi hubungan komunikasi secara internal dan eksternal dalam dan luar organisasi. Yang ketujuh, dapat menurunkan kesenjangan antara pemrograman dengan cara perawatan sistem yang sah. Dan yang terakhir, dapat menurunkan kompleksitas aplikasi dan teknologi. Nah, di sini selanjutnya ada keuntungan ERP. Yang pertama, penurunan inventory. Yang kedua, penurunan tenaga kerja secara total. Yang ketiga, peningkatan service level. Yang keempat, peningkatan kontrol keuangan. Dan yang terakhir, penurunan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi. Lalu selanjutnya di sini ada kelemahan ERP. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari software ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, sulit beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis yang ditentukan dalam beberapa organisasi. Yang keempat, sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir, data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat sehingga meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terjadi pembobolan sistem keamanan. Nah, di sini ada implementasi ERP. Yang pertama ada The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan dan di seluruh fungsi perusahaan. Yang kedua, Small Bang,
pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project. Dan yang ketiga yaitu step by step, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkonsentrasi dan mengimplementasikan modul yang terkait. Nah, di sini ada memilih sistem ERP. Yang pertama, analisis strategi bisnis. Yang kedua, analisis sumber daya manusia. Yang ketiga, analisis sumber daya manusia. Dan yang terakhir, analisa perangkat lunak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.